Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sejumlah warga menolak dan menutup jalan menuju pemakaman khusus COVID-19 di Kelurahan Silandit, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Selain menutup jalan dengan membakar ban dan kayu, warga juga membentangkan spanduk berisi penolakan lokasi pemakaman COVID-19 yang dinilai dekat dengan permukiman warga. Ratusan warga melakukan aksi protes dengan mengadang jalan menuju tempat pemakaman khusus COVID-19 di Kelurahan Silandit, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada Senin malam. Diinformasikan sebelumnya, salah seorang pasien suspek COVID-19 yang dirawat di ruangan isolasi RSUD Kota Padang Sidempuan dinyatakan meninggal dunia. Menurut rencana, jenazahnya akan dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di Kecamatan Padang Sidempuan, Batuna 2 yang berbatasan dengan Kelurahan Silandit. Namun hingga Senin malam, warga masih berkumpul dan mengadang jalan. Dengan membentangkan spanduk dan membakar ban dan kayu di tengah jalan, warga menolak jenazah pasien COVID-19 dimakamkan di lokasi pemakaman khusus COVID-19 yang berada di dekat permukiman mereka. Jamaluddin Ritongan, salah satu tokoh masyarakat yang juga ikut dalam aksi penolakan mengatakan, keberadaan lokasi pemakaman khusus COVID-19 tersebut berada dekat dengan perumahan warga dan sekolah. Menurut daripada peta yang udah ditentukan, dia kan 500 meter dari pemakaman COVID ke pemukiman. Terus kami kira itu pun sekolah ada. Jadi dari berdasarkan itulah, sudah itu apanya itu di atas. Maksudnya pemakamannya lokasinya di atas, sumber air di bawah. Jamaluddin mengungkapkan, warga setempat sebelumnya tidak mengetahui informasi terkait adanya pemakaman khusus COVID-19 di wilayah Kelurahan Silandit. Warga mengaku tidak mendapatkan sosialisasi dari pemerintah daerah setempat. Sekarang kalau pemakaman COVID baru-baru ini, Pak. Tapi apakah sebelumnya nggak ada sosialisasi yang dilakukan? Tidak ada, Pak. Baik dari pemerintah setempat maupun pemerintah dari belum ada. Sementara itu, Camat Padang Sidempuan Selatan Rudi Pulungan yang berada di lokasi kejadian meminta kepada warga untuk membuka jalan agar proses pemakaman jenazah suspek COVID-19 segera dilakukan. Namun permintaan Camat ditolak oleh warga. Warga tetap meminta pemerintah daerah setempat mengkaji ulang lokasi pemakaman khusus COVID-19 yang berada di Kelurahan Silandit. Dari Padang Sidempuan, Sulaiman Siregar, Metro TV. Ya, bagaimana kemudian pemerintah Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara menyikapi kasus pengadangan jenazah pasien suspek COVID-19? Kami akan tanyakan langsung kepada Wali Kota Padang Sidempuan, Irsan Effendi Nasution yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore Pak Irfan, ini sebenarnya bagaimana ceritanya hingga ada pengadangan oleh warga? Baik, selamat sore Pak Wahyu. Kami ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya pemakaman terhadap korban COVID-19 di Kota Padang Sidempuan, kalau penghadangan itu sendiri sesungguhnya tidak ada kejadiannya. Yang terjadi sesungguhnya jenazah almarhumah belum lagi ke lapangan. Kemudian kita sudah mendapat laporan bahwa ada aksi penolakan dari warga di sekitar lokasi. Bersama-sama dengan Forkopimda Padang Sidempuan, bersama kita ada Pak Dandim 02128 Selatan, kemudian ada Ibu Kapolres. Tadi malam kami langsung ke lapangan, bertemu dengan warga di sekitar lokasi, kita lakukan mediasi apa yang menjadi keberatan masyarakat dan bagaimana tuntutan mereka. Alhamdulillah tadi malam mediasinya sudah bisa kita ambil satu solusi dengan memperhatikan apa yang menjadi keberatan warga masyarakat di sana. Apa itu? Apa itu Pak Irsan, keberatan dari masyarakat sebenarnya? Antara lain keberatan mereka Pak Wahyu, mereka menyampaikan jarak dari pemukiman ke lokasi itu kan belum kita lakukan pengukuran sesuai dengan apa yang dituntut masyarakat. Dengan masyarakat kita sudah sepakat
bahwa kepastian jarak itu hari Kamis 2 hari ke depan akan bersama-sama kita ukur dengan masyarakat. Oke, Kemudian harus Pak ada Ihsan, mohon maaf saya portal. potong. Iya, lokasinya Iya, Pak. memang apakah ada aturan tertentu, spesifikasi tertentu berapa jarak minimal dari lokasi pemakaman jenazah korban COVID-19 dari permukiman warga? Kalau dikira-kira berapa jaraknya, Pak? Dari hasil pengukuran kita sendiri sesungguhnya Pak Wahyu itu sudah memenuhi standar yang ada pada ketentuan. Tetapi kan menurut masyarakat perlu dibuktikan apakah hasil pengukuran kita itu sudah memenuhi standar atau tidak. Ya. Maka kita sudah sepakat akan melakukan pengukuran kembali sekaligus ada tuntutan yang lain. Umpamanya harus dipasang portal, harus ada pemagaran, dan ada tuntutan-tuntutan yang lain. Tadi malam semua itu sudah kita sepakati dengan warga masyarakat. Baik. Alhamdulillah sudah tidak ada masalah, tetapi tentu kita akan merespon seluruh tuntutan masyarakat dimaksud. Ya, Pak Ihsan, kalau sesuai ketentuan dan yang tadi Anda yakini sudah sesuai ketentuan, jaraknya berapa Pak Ihsan? Ya, jaraknya sekitar 500 meter dari pemukiman warga yang ada di Kelurahan Silandit dan Desa Aik Bayur, Pak Wahyu. Baik, dan itu masih akan diukur kembali. Kenapa tidak bisa hari ini juga misalnya Pak langsung diukur, kemudian bisa diambil kesepakatan lebih cepat, tidak harus menunggu hari Kamis? Oh, tadi malam kan Pak, kita kan harus melakukan pemakaman terhadap saudara kita yang menjadi korban atas suspek tersebut. Tentu Pak Wahyu, prioritas kita tadi malam setelah mediasinya selesai, bagaimana kita melakukan pemakaman terhadap saudara kita yang sudah sempat tertunda dimaksud. Kenapa hari ini juga belum kita lakukan pengukuran? Kita ingin bersama-sama dengan Forkopimda Padang Sidimpuan untuk lebih tenang dulu, maka kita minta ada jeda waktu 2 hari baru kita lakukan kembali pengukuran dan menentukan apa-apa saja yang menjadi tuntutan dari warga sekitar, Pak Wahyu. Oke, jadi kemarin itu akhirnya Pak, malam itu akhirnya jenazah dimakamkan di mana, di lokasi pemakaman yang mana? Ya tetap di lokasi yang dipermasalahkan, Pak. Artinya yang sudah diputuskan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Karena memang lokasi dimaksud adalah TPU aset pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Dan itu sudah kita tetapkan melalui keputusan rapat gugus tugas bersama Forkopimda. Karena rumah sakit kami adalah rumah sakit rujukan, maka menjadi kewajiban kami untuk mempersiapkan lahan bagi pemakaman korban COVID-19, Pak Wahyu. Baik, Pak Ihsan, dari informasi yang kami himpun dari teman-teman kontributor kami di lapangan bahwa warga menyatakan tidak ada sosialisasi dari pemerintah daerah terkait lokasi pemakaman yang dipermasalahkan ini. Ya, baik Pak Wahyu. Kalau kita bicara sosialisasi Pak Wahyu, yang pertama tentu sebelum kami tetapkan melalui rapat gugus tugas, lokasi dimaksud menjadi pemakaman bagi korban COVID, tentu kami sudah terlebih dahulu melakukan tinjauan ke lapangan bersama tim COVID. Sudah menyampaikan kepada lurah, kepada kepala lingkungan, kepala dusun di daerah tersebut. Kemudian baru kita bawa ke rapat gugus tugas. Rapat gugus tugas kemudian memutuskan itulah lokasi untuk pemakaman korban COVID. Konteks sosialisasi yang dimaksudkan masyarakat adalah bagaimana pemerintah menjelaskan itu kepada seluruh warga. Tentu kalau bicara saja begitu ya. Ya tentu tidak mungkinlah kepada seluruh orang bisa kami sampaikan. Seluruh keputusan itu sudah kita publish melalui berbagai media, kita sampaikan melalui pemerintah kecamatan, pemerintahan kelurahan, dan juga pemerintahan desa. Tetapi begitupun Pak Wahyu, kami sudah berkomitmen hari Kamis ini akan sekaligus kami ulangi untuk menjelaskan kembali apa pertimbangan, apa dasar kami bersama seluruh Forkopimda Padang Sidimpuan sehingga memutuskan disitulah lokasi pemakaman bagi saudara-saudara kita yang korban dari suspek COVID ini, Pak Wahyu. Baik, terakhir Pak Ihsan, ini kan bukan kasus pertama, sudah kerap kali terjadi di sejumlah daerah lain di tanah air. Apakah ada upaya hukum yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan terkait aksi semalam?
Tentu terkait dengan itu Pak Wahyu, kami tidak ingin terulang kembali hal seperti ini. Kami akan meningkatkan komunikasi dan sosialisasi bersama Forkopimda Padang Sidimpuan. Ada Pak Dandim di sebelah saya, ada Bung Kapolres juga di sebelah saya. Kami berkomitmen untuk berupaya sedapat mungkin agar kejadian serupa ini tidak akan terulang kembali. Kami akan melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya pendekatan. Mudah-mudahan kejadian ini adalah yang pertama dan yang terakhir, Pak Bayu. Jadi tidak ada upaya hukum untuk sementara ini ya, Pak Irsan ya? Tentu kami melihat belum ada upaya yang sifatnya pendekatan hukum. Kami akan mengedepankan pendekatan kekeluargaan, komunikasi dan sosialisasi, karena juga yang melakukan penolakan adalah saudara-saudara kita juga, warga Kota Padang Sidimpuan juga, Pak Wahyu. Seperti itu langkah kami, Pak Wahyu. Baik, terima kasih atas waktunya. Wali Kota Padang Sidimpuan Irsan Effendi Nasution di Prime Time News.